Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Sampai di sini perhatikan beberapa poin yang berkaitan dengan alam kubur. Hadirkan hati kita seolah-olah kita ini berada di alam kubur. Berkata Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, kullu man yahrubu min syai'in yatrukuhu wara'ah illa al-qabr. Fama yahrubu minhu ahadun illa wajadahu amamah. Huwa abadan yantadhiru ghayra mutamallilun wa anta abadan mutaqaddimun ilaihi ghayra mutaraji. Setiap orang yang ingin menghindari sesuatu pasti akan meninggalkan sesuatu itu di belakang dan menghindari sejauh-jauhnya. Kecuali kuburan. Semua orang ingin menghindari kuburan. Tapi apa yang terjadi? Tak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, kecuali kuburan itu pasti sudah menghadang di hadapannya. Dan kuburan selalu menanti tanpa merasa jemu. Dan engkau selalu mendatanginya langkah demi langkah tanpa bisa berhenti apalagi kembali. Kematian yang kemudian berakhir dengan masuknya kita ke alam kubur, maka itu tidak bisa dihindari. Perhatikan sahabatmu, kawanmu, saudaramu yang sudah masuk ke alam kubur. Dahulu mereka melihat ke sekeliling dengan pandangan yang menyenangkan, bahagia. Di sekelilingnya ada saudaranya, kawannya, sahabatnya. Di sekelilingnya beragam pemandangan yang indah dan menyenangkan. Ketika dia sudah masuk ke alam kubur, tak ada yang bisa dia lihat, tak ada yang bisa menemaninya, maka berlinanglah air matanya. Lisan yang tadinya pintar ngomong, sekarang hancur luluh dimakan oleh cacing. Mulut dan juga gigi-giginya yang dianggap kuat, yang dahulu suka dipakai untuk tertawa, untuk berbicara, maka sekarang sudah hancur dan tak berbentuk lagi. Itu yang teralami oleh orang di alam kubur. Keadaan orang itu nanti pasti akan kita alami, tanpa bisa kita hindari. Kalau demikian, maka alam kubur termasuk juga kuburan merupakan nasihat terbaik untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Kondisi ketika kita berangkat ke kuburan berbanding terbalik dengan kondisi ketika kita ngaji seperti ini atau ketika kita hadir mendengarkan khutbah Jumat. Ketika pengajian seperti ini, ketika khutbah Jumat atau khutbah Id, maka hanya ada satu orang yang memberikan peringatan dan banyak orang yang mendengarkan. Pergilah kita ke kuburan, keadaannya terbalik. Satu orang yang mengambil pelajaran, banyak orang yang memberi nasihat. Berupa apa? Masuk kita ke kuburan, maksudnya bukan ke dalam ke lubang kuburnya, ke areal pekuburan. Di hadapan kita terbentang ratusan, bahkan ribuan orang-orang yang sudah masuk kubur, orang-orang yang sudah mati. Maka ribuan orang tersebut memberi nasihat dan peringatan kepada kita. Kita pun akan mati. Kita pun kelak akan menyusul mereka. Dan itu kita sudah sadari ketika kita mulai masuk ke areal pekuburan dengan membaca doa. Dan doa itu dihayati. Menghayati doa ketika masuk ke alam kubur, ke kuburan, sebenarnya sudah membuat hati kita tergetar. Assalamualaikum ya ahla diyar. Mina
muslimina wal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin dan mukminin. Kami tak lama lagi insyaallah akan menyusul kalian. Tak lama lagi karena diangkapkan dengan wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Sesungguhnya kami dengan keyakinan sesungguhnya inna insyaallah bikumul lahiqun dengan menggunakan isim fa'il. Tidak dikatakan wa inna insyaallah nalhiqu atau nalhiqukum. Kami insyaallah akan segera menyusul kalian dengan fi'il mudhari. Tidak, tapi bikumul lahiqun. Bikumul lahiqun dengan isim fa'il menunjukkan pasti dan segera. Kami sebentar lagi juga akan mati. Sadar itu. Kalau apa? Kalau dihayati. Maka meyakini kami tak lama lagi akan mati, maka itu sebuah kesadaran dan pelajaran yang berharga dari ziarah kubur. Berkata Masih Ar-Rafi'i, fa anta indama tadhhabu ilal masjid yaumal jumu'ah tastami'u ila wa'idin wahidin fal musalluna kathirun wal wa'id wahid walakinna surah tanqalibu fil maqbarah haitsu tatahawwalu kullul qubur ila wa'ad wa anta tastami'u ilaihim fi anin wahid fal mustami'una qalil wal wa'ad aktsar. Kalau engkau berangkat ke masjid pada hari Jumat, engkau mendengar satu orang pemberi nasihat, yaitu khatib. Yang mendengarkannya, yang ikut sholatnya banyak. Tapi gambaran seperti itu berbanding terbalik ketika engkau pergi ke kuburan. Engkau menghadapkan wajahmu atau badanmu ke arah seluruh kuburan yang ada. Anggap kuburan yang ada adalah pemberi nasihat, pemberi peringatan. Banyak. Apa nasihatnya? Kamu akan seperti kami. Sebentar lagi kamu akan masuk seperti yang kami alami. Sebentar lagi kamu mati. Semua kuburan mengisyaratkan berkata demikian, wa anta tastami'u ilaihim fi anin wahid. Engkaulah sendirian mendengarkan pelajaran dari mereka semua. Maka mustami'nya cuma satu, wu'adnya banyak. Wu'ad itu khutbah. Khotibnya banyak. Pemberi peringatannya, pemberi pelajarannya banyak. Dan yang mendengarkannya hanya satu. Ya. Nah, itulah pelajaran yang amat sangat berharga dari ziarah kubur.